Nubuat adalah penglihatan seseorang secara supranatural tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi berupa gambaran atau tanda. Pengertian nubuat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: pertama, wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Kedua, nubuat adalah ramalan. Dari sini dapat kita pahami bahwa nubuatan bukan suatu peristiwa yang sudah terjadi, tetapi penglihatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika Sang Mesias dinubuatkan di zaman para nabi yang digambarkan sebagai seorang anak, keturunan perempuan, sebagai domba, lahir di kandang domba di kota Bethlehem, dan lain sebagainya, adalah peristiwa yang belum terjadi dan akan terjadi di masa depan. Tetapi karena Tuhan sendiri yang datang sebagai Mesias yang menggenapi nubuatan itu, maka Sang Mesias yang dijanjikan akan datang kemudian, maka pribadinya disebut sudah ada sejak purbakala. Bagi mereka yang tidak cermat memahaminya akan susah membedakan, apakah ungkapan itu hanya sebagai penglihatan, tanda atau gambaran di masa yang akan datang, atau fakta realita yang sudah terjadi. Ada banyak nubuatan tentang Sang Mesias, sebagai petunjuk atau tanda yang menggambarkan perjalanan hidupnya, situasi yang akan dialaminya, maksud dan tujuannya, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi pribadi yang akan datang di masa yang akan datang ini adalah pribadi yang sudah ada sejak purbakala, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Mesias yang dimaksud adalah Tuhan sendiri. Berdasarkan beberapa petunjuk, Sang Mesias itu adalah Tuhan sendiri, dengan alasan Ia sudah ada sejak dahulu kala. Ia adalah permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, atau yang menjadikan segala sesuatu. Daud sendiri sebagai raja mengatakan Sang Mesias sebagai tuannya. Nama Sang Mesias disebut Immanuel, YHWH keadilan kita, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan YHWH sendiri mengakui bahwa Sang Mesias itu adalah dirinya. Karena ia harus datang sebagai manusia untuk menggenapi darah perjanjian, maka sebagai manusia ia harus dilahirkan oleh seorang perempuan, bertumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa, lalu ia memulai pekerjaannya yang telah direncanakan sejak dahulu kala. Karena ia hidup sebagai manusia, maka ia disebut seorang hamba. Karena sebagai manusia ia hanya melakukan apa yang sudah direncanakan sewaktu ia sebagai Allah. Sang Mesias sudah ada sejak dahulu kala, sebagai pribadi yang menjadikan segala sesuatu, dan kedatangannya ke dunia menjelang akhir zaman sebagai manusia sudah dibicarakan sejak di zaman para nabi. Karena ia datang sebagai manusia, ia disebut sebagai anaknya atau hambanya. Amsal 8 ayat 22-23, dan ayat 30-31. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ayat 22-23 adalah nubuat tentang Sang Mesias, yang menunjukkan bahwa pribadi Sang Mesias ini sudah ada sejak dahulu, sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama untuk menjadikan segala sesuatu. Ayat 30 dan 31 adalah ayat nubuatan yang menunjukkan akan adanya suatu peristiwa di mana ia datang ke dunia sebagai manusia dan diam bersama manusia. Catatan: pada ayat 22 ini ada masalah terjemahan, yang mana dalam teks aslinya adalah kanah yang diterjemahkan sebagai menciptakan. Sedangkan kata menciptakan di Kejadian 1 ayat 1 adalah bara, sehingga kata kanah lebih tepat diartikan dengan menjadikan. Perbandingan teks dalam bahasa Ibraninya dapat kita lihat pada tulisan berikut ini. Amsal 8 ayat 22. Teks dalam tulisan bahasa Ibrani. Kejadian 1 ayat 1. Teks asli dalam bahasa Ibrani.
Kanah dalam terjemahan baru memiliki arti membeli, dibeli, memperoleh, diperoleh, mendapat, pencipta, mencipta, menciptakan, menebus, menimbulkan cemburu, menjualnya, pemiliknya, membentuk, harta kepunyaanku, dan lain-lain. Untuk memahami Amsal 8 ayat 22 ini tentu kita harus menafsirkannya berdasarkan ayat-ayat yang lain, karena kitab Injil mengatakan Yesus adalah pribadi yang awal dan yang akhir, yang menjadikan segala sesuatu, dan pengakuan Tuhan YHWH sendiri yang mengatakan Sang Mesias itu adalah Tuhan YHWH sendiri, sehingga terjemahan Amsal 8 ayat 22 yang seolah-olah mengatakan Sang Mesias sebagai pribadi baru yang diciptakan sebagai Mesias nantinya, menjadi keliru. Kalau Yesus adalah pribadi yang awal dan yang akhir, tentu Ia adalah permulaan segala yang ada, sehingga Ia bukan pribadi yang diciptakan, tetapi Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Tuhan YHWH. Kalaupun Sang Mesias digambarkan sebagai anak, adalah karena untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan dari kematian kekal di neraka, maka Ia harus menjadi manusia sebagai kurban pengganti untuk menebus mereka, atau membeli mereka dari jurang maut dengan nyawanya. Karena kurban pengganti adalah dengan nyawa manusia, maka Ia harus menjadi manusia yang memiliki darah dari Adam. Untuk itu Ia harus dilahirkan dari seorang perempuan, sehingga Ia seolah-olah sebagai pribadi yang baru yang menjadi raja atas kedua belas suku Israel, di bumi yang baru dan langit yang baru. Kitab Injil menjelaskan bahwa Yesus sebagai Sang Mesias adalah pribadi yang menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayat 10 berkata, "Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya." 1 Korintus 8 ayat 6b, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ibrani 1 ayat 2b, oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Selain kitab Injil yang menjelaskan bahwa Yesus sebagai Sang Mesias adalah pribadi yang menjadikan segala sesuatu, beberapa pengakuan Tuhan YHWH di kitab Perjanjian Lama juga mengatakan bahwa Dia yang dipilih sebagai hambanya, sesungguhnya adalah Tuhan YHWH sendiri yang datang sebagai manusia. Dan tentang hal ini akan saya tunjukkan di bagian akhir video ini. Karena Amsal 8 ayat 22 ini menggunakan kata kanah bukan bara dengan maksud menciptakan seperti yang dimaksud di kitab Kejadian, dan dari beberapa petunjuk pun mengatakan bahwa Sang Mesias inilah yang menjadikan dan permulaan segala sesuatu, maka terjemahan kanah di sini lebih tepat diartikan menjadikan. Ada banyak nubuatan yang menggambarkan Sang Mesias, antara lain sebagai keturunan perempuan, Kejadian 3 ayat 15. Tangga ke langit, Kejadian 28 ayat 12. Anak domba jantan, Kejadian 22 ayat 1-14. Seorang laki-laki yang bergumul dengan Yakub, Kejadian 32 ayat 24-30. Yusuf dijual ke Mesir dan menjadi penguasa, Kejadian 41 ayat 40-45. Dan lain sebagainya, yang digambarkan oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua, Daud, Salomo, Melkisedek, dan lain-lain. Bukan berarti ada banyak Mesias, ada sebagai tangga, domba, malaikat, penguasa, nabi, raja, imam yang maha tinggi, dan sebagainya, tetapi oleh pribadi yang sama, yaitu Tuhan YHWH sendiri. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel,
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di ayat ini dikatakan, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jika di Amsal 8 ayat 22 dikatakan Sang Mesias diciptakan, dan di ayat yang lain Sang Mesias disebut sebagai keturunan perempuan, lalu ditafsirkan bebas sesuai pikirannya sendiri, maka bisa jadi muncul pendapat bahwa bangsa Israel pun sudah ada sejak purbakala, karena Sang Mesias bangkit dari mereka. Ini namanya tafsiran bebas. Yesaya 9 ayat 6-7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Di ayat 6 dikatakan bahwa Sang Mesias telah lahir, padahal dalam hal dilahirkan sebagai manusia baru terjadi di masa yang akan datang, sedangkan asal-usulnya bukan dilahirkan, sebab dialah permulaan segala yang ada. Yesus yang datang sebagai Mesias, ia sudah ada sejak dahulu kala, permulaan dari ciptaan Allah, tetapi kedatangannya ke dunia ia disebut sebagai anak. Yohanes 17 ayat 5 dan ayat 24. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kolose 1 ayat 15-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 15 ini berbicara tentang keberadaan Yesus sebagai manusia, dan Ia sebagai yang sulung dan yang utama dari Adam dan yang lainnya, yang mana maksud yang sulung di sini sama seperti Yakub terhadap Esau abangnya, Ishak terhadap Ismail, Efraim terhadap Manase, dan mungkin masih ada yang lain. Karena untuk keselamatan manusia harus ada darah yang dicurahkan, maka Sang Mesias harus menggenapi darah perjanjian yang telah difirmankan oleh Tuhan YHWH kepada Musa. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Kata Tuhan di ayat ini ditulis dengan huruf besar. Dalam teks aslinya dalam bahasa Ibrani adalah YHWH. Jadi jelas jika ayat ini memberitahukan bahwa yang mengadakan darah perjanjian adalah Tuhan YHWH, yang digenapi dalam nama Yesus Kristus. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa darah perjanjian itu diadakan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Oleh karena itu Sang Mesias harus datang ke dunia sebagai manusia, dan sebagai manusia ia harus dilahirkan dari seorang perempuan, sehingga ia disebut keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 14-15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Yesaya 7 ayat 13-14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga?
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat ini digenapi dengan kelahiran Yesus melalui perawan Maria yang dikandung dari Roh Kudus, bukan hasil keinginan dari laki-laki. Kalau Sang Mesias sebagai keturunan perempuan dikaitkan dengan Amsal 8 ayat 22-23, yang mana di ayat ini dikatakan ia sudah ada sejak dahulu kala, permulaan segala sesuatu, sebagai perbuatannya untuk menjadikan segala sesuatu, adalah dua hal yang tidak nyambung kalau dianalisa dengan logika biasa. Tetapi karena Tuhan harus datang sebagai manusia, sehingga ia mengutus Roh Kudus ke dalam rahim seorang perempuan, lalu ia menjadi manusia dan dilahirkan, dan ia disebut anak Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia, maka ia disebut sebagai keturunan perempuan. Dalam keadaannya sebagai manusia, Sang Mesias disebut sebagai hamba YHWH. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 52 ayat 13-15. Sesungguhnya, hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yesaya 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Zaharia 3 ayat 8-9. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab, sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua satu permata yang bermata 7 sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Walaupun ia disebut sebagai hambanya, tetapi di sisi lain ia mengakui bahwa sesungguhnya hambanya itu adalah Tuhan YHWH itu sendiri. Pengakuan Tuhan YHWH tentang Mesias. Tentang Mesias yang akan datang yang disebut hambanya, Tuhan YHWH berkata, Aku tetap Dia, di sini pribadi aku adalah YHWH sendiri, dan pribadi Dia adalah Yesus. Akulah Dia, di sini pribadi aku adalah YHWH sendiri dan pribadi Dia adalah Yesus. Aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian, yang terdahulu adalah YHWH dan yang terkemudian adalah Yesus. Selengkapnya akan saya jelaskan berikut ini. Tentang hambanya, Tuhan YHWH berkata, Aku tetap Dia. Yesaya 43 ayat 10-13. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu, kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya?
Aku tetap Dia artinya, bahwa hambanya yang dijanjikan itu adalah Dia sendiri dengan wujud manusia. Yesaya 41 ayat 4, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Konteks Yesaya 41 ayat 1-7 adalah Tuhan membangkitkan seorang pembebas, yang digenapi oleh Yesus. Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat ini terkait dengan Sang Juru Selamat, yaitu yang disebut hambanya yang dijanjikan itu. Tentang hambanya, Tuhan YHWH berkata, akulah Dia. Yesaya 43 ayat 25, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ayat ini terkait dengan Sang Juru Selamat, yaitu yang disebut hambanya yang dijanjikan itu. Yesaya 52 ayat 6-7. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ayat ini terkait dengan Injil keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Ulangan 32 ayat 37-39. Maka Ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung? Yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka, biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang, bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ayat ini bicara tentang Yesus yang menjadi korban keselamatan. Tuhan YHWH berkata, aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian, yang mana Ia yang datang kemudian adalah Sang Mesias dalam nama Yesus. Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Dia yang datang bagi mereka yang terkemudian adalah Yesus dan Tuhan YHWH berkata bahwa aku tetap Dia. Yesaya 41 ayat 1-7 konteksnya adalah, Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Ayat ini adalah nubuat akan datangnya Yesus, Dia yang datang terkemudian. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Raja dan Penebus itu adalah Yesus, yaitu Dia yang datang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12-22 konteksnya adalah Tuhan menebus Israel. Ayat ini adalah nubuat akan datangnya Yesus untuk menebus umatnya. Dan di kitab Injil, tepatnya di kitab Wahyu, Yesus sendiri sebagai Sang Mesias yang telah dinubuatkan sebelumnya juga berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi jelas bahwa Yesus ini adalah Tuhan YHWH sendiri yang datang kemudian. Yesus berkata bahwa Ia adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 2 ayat 8,
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 22 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Secara khusus Yesus juga mengatakan tentang Bapa dengan pengakuan, akulah Dia, melihat dan mengenal aku adalah melihat dan mengenal Dia, yang mana Dia yang dimaksud di sini adalah Bapa yang kita kenal dalam nama YHWH, Dia yang datang terdahulu. Di Yohanes 8 ayat 24-28 Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Dia yang dimaksud di sini adalah Bapa, sebab di ayat 27 Yohanes mengatakan bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Dan di Yohanes 8 ayat 42-44 Yesus juga berkata, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan setelah Yesus mati dan bangkit ia berkata, Yohanes 14 ayat 7-9, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Di kitab Ibrani Tuhan YHWH sendiri mengatakan bahwa Sang Mesias itu adalah Allah, tetapi tentu bukan berarti ada dua Allah, hanya bermaksud supaya kita memahami bahwa Sang Mesias itu adalah dirinya sendiri. Dan di Ibrani 1 ayat 8-9, Yesus juga disebut Allah. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Padahal Allah hanya satu yaitu Bapa, dan Yesus juga sudah mengatakan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Mungkin masih ada ayat-ayat Alkitab yang lain yang mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan YHWH itu sendiri, sehingga tidak ada alasan untuk menolak pernyataan ini. Di Roma 9 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus adalah Allah, pribadi yang ada di atas segala sesuatu. Di 1 Timotius 6 ayat 14-15, Wahyu 17 ayat 14, dan pasal 19 ayat 16 dikatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dan di Matius 28 ayat 18 dikatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam Yesus. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus adalah supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yohanes 14 ayat 13. Karena nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada Anak,
Yohanes 17 ayat 11-12. Sehingga nama Yesus adalah nama di atas segala nama, dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, bukan dengan nama yang lain. Jika di masa Adam hingga di masa para nabi, Tuhan YHWH selalu datang kepada mereka untuk menyampaikan firman-Nya, sedangkan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, pribadi dengan nama YHWH ini sudah tidak pernah menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel, tetapi yang datang dan yang akan menghakimi dunia dan yang menjadi raja di sorga dan di bumi adalah pribadi yang bernama Yesus. Jika Tuhan Yesus bukan Tuhan YHWH, di mana keberadaan Tuhan YHWH selama ini dan seterusnya hingga selamanya? Jika Anda menolak Yesus disebut Allah Bapa, maka sama saja Anda menolak Yesus sebagai Allah yang sesungguhnya. Sebab Allah hanya satu yaitu Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus bukan ajaran dari Alkitab atau firman Tuhan, tetapi hanya imajinasi beberapa orang yang dijadikan dasar iman beberapa gereja. Sehingga jika Anda menolak Yesus adalah Tuhan YHWH sendiri, maka secara tidak sadar Anda tidak beriman bahwa Tuhan hanya ada satu, dan Yesus yang ada di dalam pikiran Anda bukan Yesus yang sebenarnya yaitu Allah, tetapi Yesus yang lain yang disebut Allah Anak, yang tidak dikenal di dalam Alkitab. Karena Sang Mesias adalah Raja di bumi baru dan langit baru untuk mengembalakan ke-12 suku Israel, maka Allah yang duduk sebagai Mesias disebut seorang seperti anak manusia. Daniel 7 ayat 13 dan Wahyu 1 ayat 13. Oleh karena itulah kita berkata bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mana Allah yang dimaksud adalah Bapa. Jika hari ini Anda masih menolak Yesus adalah Bapa, itu artinya Anda menolak Yesus adalah Allah, sebab Allah hanya satu yaitu Bapa, tidak ada Allah selain Bapa.